Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi, apa kabar semua anak-anak? Ya, Samanera senang sekali semua dalam keadaan sehat, ya. Semua hadir. Oke, dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha pada hari ini, Samanera akan bercerita tentang rumah yang terbakar, ya. Samanera harap semua dapat mendengarkan dengan baik, ya, dengan sikap yang baik, cermat. Ya, nanti di akhir cerita Samanera akan bertanya makna dari cerita ini. Ya, namun sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, semua duduk yang tenang, duduk yang rapi, ya, konsentrasi penuh. Mari kita sejenak meninggikan diri, kita melakukan meditasi dengan objek cinta kasih. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Ya, tadi tentang rumah yang terbakar. Nah, di satu desa terdapat 4 orang yang tinggal di satu rumah yang besar. Rumah yang mewah, rumah yang bagus, semua serba ada, semua serba terpenuhi di rumah itu. Ya. Sang ayah mempunyai 3 orang anak laki-laki yang sangat nakal, sulit diatur, sangat liar. Nah, pada satu saat ketika anak-anak ini sedang asik bermain, berlari ke sana ke sini, terjadi satu musibah yang tidak diinginkan. Ya. Ketiga anak ini bermain api. Ya. Mereka tidak tahu akibat yang akan ditimbulkan, bahaya yang akan ditimbulkan. Ya. Mereka hanya berpikir bermain, bergembira bersama, berlarian ke sana ke sini. Ya. Sehingga sekejap saja api memenuhi ruangan. Untung saja pada saat ketiga anak ini bermain masih dalam pengawasan ayahnya. Jadi ayahnya mengetahui. Setelah mengetahui, ayahnya sangat khawatir dan sangat resah. Bingung, apa yang harus dilakukan? Saat itu sebenarnya ayahnya bisa saja dia menyelamatkan diri sendiri. Namun dimanapun juga orang tua, ya, orang tua kita, ayah, ibu kita tidak akan tega, tidak akan membiarkan anaknya menderita di dalam satu musibah, ya. Sehingga dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati, kasih sayang, berusaha menyelamatkan ketiga anaknya dari kobaran api. Api semakin besar, memenuhi semua ruangan. Ya, boleh dibilang kesempatan untuk menyelamatkan diri kecil. Ya. Ayahnya berteriak, "Wahai anakku, cepat keluar dari rumah ini. Rumah ini sudah dipenuhi oleh api. Kita akan habis terbakar. Nyawa kita terancam." Namun namanya anak-anak nakal, ya, dia tidak mengindahkan, tetap asik bermain. Dia tidak peduli, ya, tidak mengerti, ya. Diliputi oleh ketidaktahuan, ya. Jadi tahu akibat yang akan menimpa kepada dirinya. Jadi terus bermain, lari sana lari sini, ya. Sang ayah semakin bingung, apa yang harus dilakukan? Harus apa ini? Namun karena sang ayah merupakan umat Buddha yang baik, sering ke wihara mempraktikkan dhamma dan sering bermeditasi, sehingga sang ayah tetap ingat, tetap mengkondisikan dirinya dalam keadaan tenang. Di dalam satu keadaan tenang, batinnya menemukan jawaban, menemukan suatu cara bagaimana supaya anaknya keluar dan dapat menyelamatkan anak-anaknya. Segera sang ayah teriak lagi ke anak-anaknya, "Wahai anakku, kalian tahu gak
tadi ayah beli mainan baru, ya kan? Mainan baru itu bagus, masih terbungkus, dan kalian belum pernah memainkannya. Sangat seru mainannya. Ini keluaran terbaru. Dan mainan itu ada di depan rumah, kata ayahnya. Dan ide atau gagasan ayah ini berhasil menarik perhatian anak-anaknya yang nakal. Anaknya tertarik mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya. Mainan apa ayah? Di depan ada 3 kereta. Kalian bisa main sepuasnya. Mari kita buka sama-sama, kita mainkan sepuas-puasnya. Nah, seketika itu juga tanpa harus dituntun, tanpa harus dibimbing, tanpa harus digendong, anaknya berlomba, berlari, saling mendahului supaya lebih cepat memperoleh mainan itu. Jadi singkat cerita, mereka berempat selamat dari kobaran api, dari peristiwa kebakaran. Ya, walaupun harta bendanya habis, namun keselamatan 4 orang ini bisa dengan baik selamat menyelamatkan diri keluar dari rumah. Nah, sampai di luar ayahnya menunjukkan pada anaknya, ini ada 3 kereta. Yang satu kereta domba, yang satu kereta lembu, satu lagi kereta kuda. Ya. Nah, lalu anaknya bermainlah dengan kereta itu dengan puas dan bahagia. Nah, baik, dari cerita tadi di sini Samanera ingin bertanya pada anak-anak, apakah anak-anak ada yang memahami makna dari cerita tadi? Ada yang bisa menjawab? Mau mencoba menjawab? Gak apa-apa, jangan takut salah. Ya, betul sekali. Ya, memang betul. Apa yang dikatakan bahwa yang pertama, kita harus nurut, ya, harus mendengarkan setiap nasihat dan perkataan dari orang tua kita. Itu makna yang pertama. Betul ya? Luar biasa. Yang kedua, ada yang bisa? Ya, luar biasa ya, sama Era senang sekali hari ini semua mendengarkan dengan baik sehingga dapat menjawab dengan baik, memaknai cerita ini dengan baik. Ya, yang kedua seperti yang dikatakan tadi bahwa kita jangan terjebak atau jangan lengah terhadap kesenangan-kesenangan indera, kesenangan penglihatan, pendengaran, kesenangan badan jasmani, ya, sehingga melupakan tugas dan tanggung jawab kita. Ya. Ada nggak di sini yang asik main handphone seharian sehingga lupa waktunya makan tidak makan, waktunya mandi lupa mandi, ya, nggak belajar, ada nggak? Nggak ada ya. Nah, gitu, harus gitu, bagus ya. Nah, yang ketiga adalah bahwa dari cerita tadi, ya, kita tangkap, ya, bahwa kita harus senantiasa waspada, tidak boleh lengah, ya, senantiasa harus hidup berkesadaran, ya, tidak boleh istilahnya melekat kepada satu kesenangan dunia indria, ya, semua ada batasnya. Itu yang ketiga, ya. Lalu jika dikaitkan dengan agama Buddha, maknanya apa? Ya, tadi ada 3 kereta. Yang pertama kereta domba, kereta lembu, dan yang ketiga kereta kuda. Ya, kereta domba. Kereta domba adalah kereta kecil, di mana setiap orang yang melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, bertekad dengan sungguh-sungguh, ya, melatih diri dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, orang ini akan memperoleh pembebasan atau kebahagiaan. Ya. Yang kedua kereta lembu. Ya. Kereta ini, ya, biasa digunakan untuk keperluan
diri sendiri. Ya. Sama jika dia dipakai atau dilaksanakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, bertekad dengan sungguh-sungguh, melatih diri, dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, ini juga bisa memperoleh jalan pembebasan atau kebahagiaan. Ya. Ini yang disebut kereta Paceka Buddha. Ya. Dia memperoleh pembebasan namun untuk diri sendiri. Nah, yang terakhir adalah kereta yang kalau kita praktikkan, ya, kita tekuni, kita jalankan, hidup sesuai dhamma, ya, akan memperoleh pembebasan, ya. Dan setelah memperoleh pembebasan, tujuan utamanya adalah menyelamatkan semua makhluk. Ini yang disebut kereta Mahayana. Ya. Mahayana itu seperti Samanera. Samanera ini Mahayana, ya, jubah Mahayana. Ya. Ya, dari cerita tadi, ya, ada yang tahu nggak makna simbol daripada cerita yang Samanera sampaikan? Ya, Samanera akan jelaskan bahwa sang ayah tadi adalah merupakan simbol dari seorang Buddha, di mana seorang Buddha penuh dengan welas asih, penuh dengan cinta kasih, ya, melindungi, ya, menjaga dan mengasihi semua makhluk tanpa batas, ya, menyelamatkan semua makhluk, ya, membebaskan dari penderitaan. Inilah seorang Buddha. Seperti ayahnya tadi melindungi anak-anaknya dengan sekuat tenaga, menyelamatkan mereka dari mara bahaya, dari penderitaan, ya. Dan 3 orang anak ini adalah simbol dari, ya, kita-kita ini yang penuh dengan kebodohan batin. Ya. Bodoh. Karena apa? Karena banyak nafsu keinginan, terbuai atau terlena oleh nafsu-nafsu indria, sehingga kita melupakan inti daripada tugas dan kewajiban kita sehari-hari. Inilah simbol dari 3 anak nakal tadi, ya, dimana kita belum memperoleh pencerahan, dimana kita belum memperoleh kebahagiaan. Materi pembelajaran pada hari ini cukup. Nanti anak-anak ada tugas, anak-anak membuat satu cerita, ya, di mana cerita ini mempunyai makna tentang kehidupan kita sehari-hari. Boleh diambil dari cerita-cerita Buddhis, seperti misalnya teladan dari siswa-siswa Buddha, atau dari Jataka juga boleh, ya. Jadi nanti dikumpulkan di pertemuan berikut, nanti Samanera periksa, ya. Samanera harap semua mengerjakannya, ya. Jika tidak ada pertanyaan, pertemuan pada hari ini Samanera akhiri. Namun sebelumnya mari kita kembali duduk hening, kita mempersiapkan diri, kita renungkan makna dari cerita tadi, kita tanamkan dalam batin, kita praktikkan, ya, 3 makna yang tadi terjadi atau kita lihat di dalam cerita tadi, untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meditasi mulai. Meditasi selesai. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi.